Aku warawiri jadi ratu di 7 negara sekaligus. Tepatnya sih, jadi ratu di 6 negara. Ngakak banget. Ketawa sampai mau pingsan. Soalnya aku tidak disukai. Tapi hebatnya, nggak ada yang sadar kalau aku lagi kerja sambilan. Ini semua gara-gara ayahku yang tajir melintir. Hartanya setara 7 negara. Jadilah 6 negara serempak datang bawa seserahan untuk melamar. Ayahku, karena ingin bersikap adil. Dia dengan bangganya mengumumkan ke seluruh dunia. Katanya, dulu ayah, sekali tembak dapat 7. Melahirkan 7 anak perempuan sekaligus. Lalu ayahku langsung saja menyetujui lamaran dari 6 negara itu. Jadwal penjemputan pengantin pun diatur dengan rapi. Setiap setengah bulan, 1 anak perempuan dinikahkan. Kelihatannya sih, 6 anak perempuan menikah satu persatu. Tapi kenyataannya, cuma aku sendiri yang harus warawiri di 6 pernikahan. Giliran pertama adalah kerajaan Yan. Tanpa menunggu si Yan kecil buka mulut, aku langsung mencengkeram kerah bajunya yang berbulu. Aku bilang, "Wow, Yanzi. Tempat jin buang anak milikmu ini dingin banget." Makanya, kelima kakak perempuanku nggak ada yang sudi datang. Pria-pria di kerajaan Yan badanmu lumayan tinggi besar juga. Ya. Bolehlah, masuk juga seleraku. Dia membetulkan kerah bajunya, suaranya dingin. Mereka tidak mau. Lalu kenapa kamu mau datang? Ya karena aku kalah undian. Lah. Aku lagi sial, makanya dapat undian yang kalah. Kalau enggak, siapa juga yang iseng mau datang ke tempat ini buat kedinginan? Selesai bicara, aku berjalan santai ke meja. Mengambil beberapa apel merah khas kerajaan Yan. Makanannya juga membosankan begini. Kamu nggak tahu ya makan apel ini pertanda, cepat atau lambat bakal ambyar. Kedua tanganku melempar-lempar apel itu ke udara. Menari dan berputar-putar sampai bikin orang silau. Yanzi kehabisan kata-kata, langsung balik badan dan pergi. Hebat juga kau, Yanzi. Baru digituin aja udah ngambek terus pergi. Aku ini calon ratu di 6 negara, tahu. Laki-laki itu cuma bikin aku lambat cari uang. Sejak saat itu, kelakuanku di kerajaan Yan adalah menghina daerah mereka. Lihat apa saja bawaannya kesal. Bikin Yanzi marah besar. Setiap kali lihat aku dia langsung putar balik. Aku pakai kesempatan ini untuk pulang ke rumah ibuku mengunjungi keluarga. Lalu, aku buru-buru pergi ke perhentian berikutnya. Perhentian kedua adalah Kerajaan Qi. Kerajaan Qi punya kekuatan militer yang hebat dan ekonomi yang kaya. Pangeran Qi adalah seorang pemuda yang baru saja naik tahta. Seluruh tubuhnya memancarkan aura orang kaya baru. Parahnya lagi, dia suka sekali membanding-bandingkan dan merendahkan orang lain. Dibandingkan kakak perempuanmu yang menikah ke kerajaan Yan. Nasibmu jauh lebih beruntung. Beruntung atau tidak, aku belum merasakannya. Tapi, mulut Anda. Apa baru saja menelan seikat daun bawang? Pangeran Qi langsung marah besar setelah mendengarnya. Awalnya asing, lama-lama jadi biasa. Membuat Pangeran Qi marah itu gampang sekali. Belum beberapa hari, dia sudah mengusirku pergi ke tempat lain. Makanya, kerajaan Chu jadi terasa sejuk sekali. Kudengar 2 kakak perempuanku sebelumnya sangat pemilih. Jadi, dia mempersiapkan segalanya dengan sangat teliti. Dia bahkan menyiapkan ikan bakar khas kerajaan Chu yang terkenal untukku. Sejujurnya, aku merasa sedikit tidak enak hati. Tapi tetap kupaksakan makan sampai habis baru meletakkan sumpit. Menurut Anda, apakah ikan ini pernah memakan daging? Orang yang bunuh diri dengan melompat ke sungai. Wajah Pangeran Chu yang tadinya lembut langsung berubah masam. Kurasa seumur hidupnya dia tidak akan mau makan ikan lagi. Perhentian keempat adalah Kerajaan Zhao. Kerajaan Zhao kuat dalam bidang militer maupun pertanian. Tipe yang diam-diam menghanyutkan gitu. Deh. Pangeran Zhao orangnya introvert. Baru bicara beberapa kalimat, sudah mau langsung ke intinya. Melihat dia hendak mendekat, aku langsung menjalankan kedua jariku di atas meja. Sebelum kita melakukan urusan penting, bisakah Anda menunjukkan tarian Handan untukku? Pangeran Zhao terdiam kaku, tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya memerah seperti pantat monyet lalu lari terbirit-birit. Beberapa hari kemudian, setiap kali bertemu dengannya, aku selalu menyuruhnya menari. Dan setiap kali dia melihatku, dia langsung lari tunggang langgang. Berikutnya, giliran kerajaan Wei. Pangeran Wei punya mata bunga persik yang menawan. Dilihat saja sudah ketahuan kalau dia itu belai boy kelas kakap. Aku bahkan belum sempat mulai berulah. Dia sudah berinisiatif pamit, menyuruhku istirahat agar pulih. Sepertinya orang ini tahu diri juga, ya? Setelah itu, aku mengujinya beberapa kali. Dia sama sekali tidak peduli kemana aku pergi. Sebaliknya, dia malah mengizinkanku keluar masuk istana sesuka hati. Bahkan tidak perlu melapor kepadanya.
Terakhir adalah negara Han, yang paling lemah. Awalnya, aku sudah merencanakan semuanya di dalam hati. Bagaimana cara mempermalukan si Pangeran Han ini? Tapi rencana tak seindah kenyataan. Saat dia membuka pintu dan masuk, aku tiba-tiba terpaku di tempat. Adik kecil ini, tampan sekali. Benar-benar tipeku sekali. Mungkin karena dia sudah mendengar reputasi kelima kakak perempuanku dari keluarga Shen. Tentang kesombongan kami di malam pernikahan. Jadi, Pangeran Han tidak berharap banyak dariku. Dia memberi hormat padaku dengan sopan dan berkata, "Ayahanda sudah sakit parah selama bertahun-tahun. Bisa menikahi Nona dari keluarga Shen. Negara kami lemah, kekuatan militer kami pun tak seberapa. Aku bisa menikahi Nona Shen." Sungguh sebuah kehormatan yang tak terduga. Alur cerita ini. Bukankah ini kisah tentang ayah yang sakit-sakitan, keluarga miskin, dan anak laki-laki yang putus asa? Aku menatapnya cukup lama, lalu perlahan menundukkan kepala. Bahkan ujung telingaku pun memerah. Suaraku tiba-tiba menjadi sangat lembut dan feminin. Sebenarnya, aku tidak sama dengan kelima kakakku. Pangeran Han jelas terlihat terkejut sesaat. Lalu dengan lembut meraih tanganku. Cahaya lilin di dalam ruangan berkedip-kedip. Jemarinya mengencang, lalu kembali mengendur. Suhu di ujung jarinya perlahan berubah dari dingin menjadi hangat. Di bawah kendali ayahku yang licik itu. Hidupku di 6 negara bisa dibilang sangat berkuasa. Tapi baru setengah tahun berlalu. Perang saudara di negara Qin telah berakhir. Ayahku buru-buru memanggilku pulang dari tempat Pangeran Han. Katanya, orang dari negara ketujuh sudah datang ke depan pintu. Aku berpikir, kalau dibagi begini, setiap orang hanya dapat 4 hari. Tantangan ini benar-benar berat. Ayahku juga menunjukkan wajah tak berdaya. Dia bilang, kalau tidak menikah dengan negara Qin. Bukankah itu sama saja dengan mengucilkan mereka? Kamu boleh tidak menyukainya. Tapi jangan sampai kamu yang memimpin untuk mengucilkannya. Upacara penobatan akbar negara Qin dan pernikahan kaisar digabung menjadi satu. Qin kecil menggenggam tanganku erat saat kami menaiki panggung tinggi. Tapi saat berdiri di tempat tertinggi, begitu aku berbalik, aku hampir saja jatuh tersungkur. Para raja dari 6 negara lain ternyata datang semua. Untungnya mereka masih mengira aku adalah salah satu dari 7 saudari kembar. Hanya Wei kecil. Dia memberiku isyarat tangan yang penuh arti. Sepertinya dia sudah tahu sesuatu. Di perjamuan, aku dan Qin kecil duduk bersebelahan. Orang-orang dari 6 negara lain duduk terpisah di kedua sisi. Aku takut semua orang akan curiga. Jadi aku hanya bisa menunduk dan meminum sup dagingku dengan patuh. Setelah beberapa putaran arak, semua orang mulai mengobrol. Pembicaraan berputar-putar, dan akhirnya kembali ke putri-putri keluarga Shen. Qi kecil yang memulai sindiran itu. Dia bilang Shen Wan Yi hebat juga dalam mendidik anak perempuannya. Putri bungsunya ini pendiam sekali. Yan kecil yang duduk di sebelahnya menenggak seteguk arak. Dengan dingin dia menimpali bahwa setidaknya orangnya tidak menyumpahinya akan mati cepat atau lambat. Chu kecil yang duduk di seberang sebenarnya tidak berniat ikut campur. Tapi Qi kecil berinisiatif bertanya padanya. Chu kecil menjawab dengan samar bahwa orangnya juga sangat baik. Hanya saja dia tidak terlalu suka makan ikan. Wei kecil duduk di antara Chu kecil dan Han kecil. Dia menutupi senyum di sudut bibirnya dengan cawan araknya. Sedangkan Zhao kecil, mati pun tak akan mau membahas topik canggung ini. Dia menghindari tatapan menyelidik Qi kecil. Lalu menyentuh-nyentuh kerah bulu Yan kecil di sebelahnya. Bertanya apa dia tidak kepanasan memakainya seperti itu. Yan kecil merapikan kerah bulunya. Dia mendekat dan berbisik kalau jalan pulang nanti sangat dingin. Qi kecil lalu menoleh ke arah Wei kecil. Hasilnya, Wei kecil bertindak lebih dulu. Dia mengangkat cawan araknya dan mengajak Qi kecil bersulang. Qi kecil menghabiskan araknya sebagai balasan. Jadi dia pun berhenti mengorek informasi darinya. Jadilah tekanannya beralih sepenuhnya pada Han kecil yang duduk paling ujung. Han kecil adalah yang paling lemah di antara mereka. Sebagai negara kecil, dia tidak bisa mengelak begitu saja. Dia memegang cawan araknya, sudut bibirnya sedikit terangkat. Nona keenam dari keluarga Shen. Aku sangat menyukainya. Begitu kata-kata itu terucap, kelima orang lainnya langsung terdiam. Xiao Qi mengamati ekspresi wajah mereka satu persatu. Putri keluarga Shen itu sombong. Hal ini sudah diketahui hampir seluruh dunia. Jangan-jangan kalian sudah tidur bersama. Xiao Han tiba-tiba terbatuk-batuk. Lalu buru-buru menutupi seluruh wajahnya dengan lengan bajunya yang lebar. Reaksi ini bisa dianggap sebagai pengakuan diam-diam. Xiao Wei menggenggam erat kendi arak di tangannya.
Dia berjalan ke sisi Xiao Han, lalu menuangkan segelas penuh arak untuknya. Sepertinya Pangeran Han yang paling beruntung di antara kita semua. Tanpa sadar aku menggenggam erat sumpit di tanganku. Mangkuk nasi jatuh ke lantai, berbunyi perak. Semua orang menoleh ke arahku karena suara itu. Xiao Qin menatapku dengan ekspresi termenung. Dia pikir aku malu. Jadi dia menyuruhku pulang duluan untuk menunggunya. Aku bergegas lari ke belakang aula utama untuk berganti pakaian. Baru setengah membuka bajuku. Tiba-tiba seseorang dari belakang membekap mulutku dengan erat. Shen Li. Kamu, seorang wanita yang menikah dengan 7 negara, itu sudah keterlaluan. Tapi kenapa kamu begitu pilih kasih? Tuan Wei, tidak perlu menakut-nakutiku. Kalau sudah berani menikah. Menghadapi kalian bertujuh pun aku tidak takut. Ayahku pernah mengajariku. Rahasia bernegosiasi adalah jangan pernah membiarkan orang lain mengetahui batas kemampuanmu. Aku akui, menyuruhmu memilih satu di antara 7 orang memang sulit. Tapi kenapa kamu malah memilih si Han yang paling lemah itu? Apa kamu berharap dia cepat mati agar bisa menikah lagi? Oh, soal itu. Xiao Han sangat tampan. Apa kamu tidak sadar? Xiao Wei. Meskipun kamu paham cara memerintah negara. Tapi kamu sama sekali tidak mengerti soal wanita. Setelah itu, aku bergegas kembali ke kamar Xiao Qin. Tengah malam, Xiao Qin menarik tanganku dan menulis di telapak tanganku. Dia bilang nama THM-THTL ini sangat sederhana. Benar juga. Ayahku itu seorang pemalas. Memberi nama hanya dengan menghitung dari 1 sampai 7. Saat itu dia bahkan sangat bangga. Katanya untung saja hanya ada 7 negara. Kalau begitu, sepertinya harus ada Shen Bali juga. Bekerja sama denganmu. Menyatukan dunia. Kili, bagaimana menurutmu? Aku tidak berpendapat apa-apa. Keenam sua. Ku. Maksudku bukan 6 suami. Maksudku, keenam saudari seperjuanganku sepertinya tidak ingin bersatu. Tidak masalah. Setelah aku menyatukan 6 negara, aku akan menerima keenam kakak perempuanmu. Melihatku masih tidak setuju. Xiao Qin langsung menarikku ke halaman. Dia menunjuk ke bulan dan bersumpah. Dia bilang, sebenarnya dia adalah seorang transmigrator. Dalam sejarah manusia, seharusnya dinasti Qin yang akan menyatukan 6 negara. Meskipun dia tahu aku tidak akan percaya. Tapi aku memotongnya dan berkata bahwa aku percaya. Xiao Qin tiba-tiba terdiam sejenak. Setelah itu, dia dengan bersemangat memelukku, berteriak kalau dia sudah menemukan teman sekampung. Aku mendorongnya dengan kesal, bilang kalau aku bukan teman sekampungnya. Tapi aku kenal seseorang. Istilah transmigrasi ini, ayah yang mengajariku. Sejak kecil aku sudah menyadari kalau ayahku tidak seperti orang biasa. Aku dipungut dan dibesarkan olehnya. Selain meneliti cara mencari uang, dia hanya fokus mempelajari cara membesarkanku. Hal-hal yang dia ajarkan kepadaku juga sangat aneh. Semuanya tentang berkuda, latihan pedang, strategi, seni perang, hal-hal yang biasanya dipelajari oleh pria. Yang lebih gila lagi. Ayah bilang kalau dunia ini sebenarnya berbentuk bola. Waktu bisa diputar kembali. Ruang bisa saling terhubung. Dirinya sendiri adalah seorang transmigrator. Malam itu juga, aku langsung membawa Xiao Qin untuk mencari ayah. 2 transmigrator itu duduk di sana saling bertukar kode rahasia untuk waktu yang lama. Memastikan tidak ada mata-mata internal. Xiao Qin meminta ayahku membuktikan bahwa pada akhirnya negara Qin akan menyatukan dunia. Ayahku malah memberitahunya dengan serius bahwa tempat kita tinggal sekarang bukanlah 7 kerajaan dalam sejarah yang sebenarnya. Ayah menoleh dan bertanya padaku, apakah raja dari 7 kerajaan? Semuanya berusia sekitar 20-an hingga 30-an. Dan juga sangat tampan. Pipiku sedikit memerah. Aku malu untuk mengakui hal ini. Meskipun aku cukup menyukai ketampanan mereka. Jangan-jangan ini dunia fantasi simulasi zaman negara-negara berperang. Jadi sulit untuk mengatakan apakah dia akan berhasil menyatukan dunia atau tidak. Skenario penyatuan Xiao Qin sepertinya sudah gagal total. Dia termenung lesu di atas meja. Aku buru-buru bilang ke ayah kalau aku mau pulang ke negara Qi dulu. Xiao Qi pasti akan membuat keributan. Aku bilang ayah untuk menenangkan Xiao Qin dulu. Ayah memberiku isyarat oke. Lalu ayah mengeluarkan sebuah pointer yang sangat aneh. Ayah bilang itu adalah gerbang teleportasi. Jumlahnya pas 7 buah. Agar aku mudah bepergian. Aku sampai kehabisan kata-kata. Aku balik bertanya kenapa setengah tahun yang lalu ayah tidak mengeluarkannya. Ayah merenung sejenak. Dia mencoba menjelaskan suatu konsep kepadaku. Katanya karena aku baru saja membuka hadiah seluruh peta. Sebelum melangkah masuk ke gerbang teleportasi.
Ayah terlihat berat hati, dan terus menasihatiku. Menasihatiku untuk ingat bahwa mencintai satu orang itu sulit. Jadi kita harus mencintai 7 orang. Aku buru-buru masuk ke dalam gerbang teleportasi. Sejak kecil ayah sudah mencoba merusak pandanganku tentang cinta. Orang bilang, tugas orang tua adalah memastikan anaknya menikah. Ayahku sepertinya mengambil 7 tugas itu sekaligus. Aku baru saja tiba di istana kerajaan negara Qi. Xiao Qi sudah menyerbu dengan agresif. Dia mengerutkan kening menatapku lalu bergumam. Benarkah kalian kembar 7 bersaudara? Sangat mirip satu sama lain. Hanya kepribadiannya yang berbeda. Aku duduk di ranjang, membungkus tubuhku rapat-rapat dengan selimut. Tatapanku penuh kewaspadaan. Karena tidak sempat ganti baju. Di dalam, aku masih memakai gaun pengantin negara Qin. Kamu jangan coba-coba mendekat, ya. Di dalam aku tidak pakai apa-apa, loh. Jadi selama aku tidak di sini, kamu selalu tidur telanjang. Kenapa aku tidak percaya, ya? Xiao Qi, orang yang tidak bisa diajak kompromi. Aku memutuskan untuk menggunakan taktik tarik ulur padanya. Paham. Kamu ingin sekali melihatnya, kan? Baiklah, aku akan hitung 1, 2, 3 lalu kulepaskan, ya. Kedua tanganku memegang erat ujung selimut. Tatap matanya lekat-lekat. Setelah aku hitung sampai 3. Langsung singkap selimutnya dengan cepat. Xiao Qi panik menutupi matanya dengan lengan baju. Sambil marah-marah mengataiku gila. Kalau mau berhasil, harus nekat. Aku manfaatkan waktu untuk mulai ganti baju. Untuk mencegahnya mengintip. Aku sengaja menggodanya sambil ganti baju. Benar nih nggak mau lihat. Kalau begitu aku pakai bajunya, ya. Badanku bagus loh. Siapa sangka, otak Xiao Qi tiba-tiba korslet. Tiba-tiba dia menghentakkan kakinya. Lihat ya lihat, takut apa? Wanitaku sendiri, apa yang tidak berani kulihat? Suasana tiba-tiba menjadi hening. Setengah badanku masih terekspos. Seluruh tubuhku membeku. Aku perlahan mengangkat kepalaku. Wajah Xiao Qi tanpa ekspresi. Seolah-olah kakinya terpaku di tempat. Benar-benar tidak pakai apa-apa, ya. Aku menunjuk lurus ke wajahnya. Lalu berteriak. Pergi kau dari sini. Xiao Qi malu setengah mati. Dan tidak pernah berani menemuiku lagi. Di sisi negara Yan, suasananya jauh lebih normal. Sejak mendengar putri keluarga Shen dan putra mahkota Han hidup rukun, Xiao Yan mulai merenungkan dirinya dalam-dalam. Dia bertanya dengan serius, apakah karena negara Yan terlalu dingin, makanya aku tidak menyukainya. Saat itu, aku sedang membungkus diri seperti bola. Melepas kerah bulu. Membuka jubah besar. Menyingkap selimut kecil. Meletakkan penghangat tangan dari dadaku. Setelah serangkaian gerakan itu, aku bertanya dia tadi bilang apa, aku tidak dengar jelas. Xiao Yan ragu-ragu, akhirnya bilang tidak ada apa-apa. Aku memutar bola mataku, lalu memakai kembali semua perlengkapanku. Tapi tanganku tersangkut, tidak bisa mengikat sabuknya. Xiao Yan mendekat, jari-jarinya yang lentik membantuku mengikat tali jubah. Sekalian dia juga merapikan kerah bajuku. Melihat wajahnya yang begitu dekat di depan mata. Tiba-tiba aku merasa bersalah. Sebenarnya, buah jujube itu enak sekali. Setelah kulempar, langsung kupungut dan kumakan semua. Xiao Yan bisa menangkap nada penyesalan dalam ucapanku. Dia hanya menunduk dan tertawa kecil. Kamu bisa melempar 3 apel sekaligus dengan 2 tangan. Hebat juga, loh. Tips-tips menggait pria itu. Ayahku. Tips-tips menggait pria yang diajarkan ayahku. Negeri Chu seharusnya menjadi tempat yang paling menenangkan bagiku. Tapi kali ini, aku malah mendapat masalah besar. Xiao Chu sangat heran. Jelas-jelas cuaca di negeri Chu sehangat ini. Kenapa aku bisa sampai masuk angin? Ini semua gara-gara kedinginan di negeri Yan. Belajar dari pengalaman sebelumnya saat pindah dari negeri Qin ke negeri Qi dengan baju pengantin. Sekarang, setiap kali aku pindah tempat, aku tidak pakai apa-apa dan langsung berteleportasi ke atas ranjang. Akibatnya, aku kedinginan di negeri Yan sampai masuk angin. Aku harus pergi ke negeri Chu yang hangat untuk memulihkan diri. Tabib kerajaan Chu adalah seorang kakek tua yang keras kepala. Dia bersikeras kalau cuaca seperti ini tidak mungkin bisa menyebabkan masuk angin. Lalu memberiku resep obat penurun panas dalam. Akibatnya, bukannya sembuh, sakitku malah makin parah. Aku hampir saja mati di sini. Sang tabib mengerutkan keningnya. Sementara aku, sudah sekarat dan kehabisan tenaga. Kakek, kita berdua jangan keras kepala lagi. Tolong resepkan aku obat masuk angin, dong. Aku sudah tidak kuat lagi. Begitu minum obat yang benar, aku langsung segar kembali.
Aku akhirnya hidup kembali. Xiao Chu sedang memanggang daging untukku. Sambil bertanya dengan santai. Kudengar adik keenammu suka pada putra mahkota negeri Han, ya? Apa kamu juga suka tipe orang seperti itu? Tidak suka. Apa bagusnya si muka pucat itu? Kamu sudah pernah bertemu dengannya. Sate daging di tanganku tiba-tiba jadi tidak enak lagi. Gawat. Ketahuan. Orang ini terlalu pintar. Pria ini terlalu pintar. Dia pasti sudah lama menyimpulkannya dari reaksiku di Istana Qin. Bahkan dia juga tahu kalau aku diam-diam bertemu dengan Xiao Wei. Apa maumu? Bukan apa-apa. Hanya saja, aku merasa kau bisa mempertimbangkanku. Lagi pula, aku juga tidak kalah dari si putra mahkota Han itu. Aku menatap pria lembut laksana giok di hadapanku. Dalam hati, diam-diam aku membuat peringkat ketampanan untuk mereka bertujuh. Sejujurnya, memilih di antara ketujuh orang ini memang sulit. Tapi mereka sama sekali tidak mengerti. Xiao Han adalah tipe idealku. Akan kupikirkan. Tunggu saja kabarku. Beberapa hari memulihkan diri di negara Chu telah sangat menghambat progres pekerjaanku. Melihat jadwal yang sudah terbagi. Dengan berat hati, aku mencoret negara Wei. Lagi pula Xiao Wei sudah tahu semuanya. Aku langsung memutuskan untuk pergi ke negara Zhao. Tapi, Xiao Zhao sama sekali tidak tahu aku menghilang selama beberapa hari ini. Terlebih lagi, setiap kali melihatku, dia selalu menghindar. Aku ini pada dasarnya memang suka memberontak. Aku langsung menerobos masuk ke istana dalam. Tepat saat memergokinya sedang mandi di pemandian air panas. Xiao Zhao melihatku yang tiba-tiba menerobos masuk. Dia langsung menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Hanya menyisakan kepalanya saja. Wajahnya merah padam seperti udang rebus. Aku pun tidak basa-basi. Aku langsung berjongkok di tepi kolam. Menatapnya dari atas. Apa yang kau sembunyikan? Apa kau tidak tahu kalau waktuku sangat sempit? Selalu saja memaksaku untuk menerobos masuk. Jadwalku di setiap negara hanya 4 hari. Kalau tidak muncul untuk diabsen, bagaimana bisa? Kau kan bisa menulis surat. Tulisanku jelek. Aku tidak suka mengukir di lempengan bambu. Aku mencuci tangan di tepi kolam. Berniat untuk langsung pergi setelah selesai. Mungkin gerakanku menyibak air terlalu keras dan membuat Xiao Zhao kaget. Pasti karena aku mencipratkan air terlalu kencang sehingga membuatnya terkejut. Dia langsung mundur beberapa langkah. Lalu kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Aku pun termenung. Haruskah aku melompat untuk menyelamatkannya atau menulis surat saja? Gelembung di permukaan air hampir hilang. Kalau aku tidak cepat menyelamatkannya. Sepertinya aku hanya bisa mengirim surat ke alam baka untuknya. Akhirnya, aku mengangkatnya ke atas. Lalu berpesan beberapa kata pada para dayang. Di dunia ini mana ada cara yang bisa memuaskan semua pihak. Tapi, inilah cara yang paling sempurna. Begitu menginjakan kaki di istana negeri Han. Suasananya tiba-tiba berubah total. Tak ada lagi kehangatan seperti biasanya. Yang terlihat hanyalah kain perkabungan putih di mana-mana. Ternyata, Raja Han mangkat karena sakit parah beberapa hari yang lalu. Xiao Han sedang berdiri di depan barisan lonceng perunggu. Memukulnya beberapa kali dengan pelan. Menciptakan suara ratapan yang menyedihkan. Kau sudah kembali. Sepertinya dia sudah tahu semua tentang kepergianku. Saat ayahanda pergi. Aku ingin membiarkan beliau bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Aku sudah pergi mencarimu. Sayangnya kau tidak ada di sana. Kau kembali dari negara mana? Negeri Zhao. Negeri Zhao, ya. Negeri Zhao. Negeri Zhao. Bukankah giliranku setelah negeri Wei? Kenapa giliranku juga diserobot seperti ini? 2 hari yang lalu, orang dari negeri Wei sudah datang. Raja Wei mengancam akan mengerahkan pasukan untuk menyerang Han. Kecuali aku menyerahkanmu padanya. Barulah negeri Han bisa terhindar dari malapetaka. Sudah kuduga si licik Wei itu masih belum menyerah pada ambisinya untuk merebut orang. Bahkan cara rendahan seperti mengambil kesempatan dalam kesempitan pun dia lakukan. Aku menatap pemuda di depanku yang goyah seolah akan jatuh. Dan memutuskan untuk memberikan hak pilihan kepadanya. Jadi, kau berniat menyerahkanku ke negeri Wei. Kau ingin mengirimku ke negeri Wei. Shen Li, kau sudah menikah dengan 7 negara. Apa kau pikir negeri Han yang lemah ini masih bisa melindungimu? Benar juga. Aku tidak bisa menyalahkannya. Negara kecil yang lemah mana punya suara dalam diplomasi. Akhirnya aku mengangguk. Berbalik badan dan hendak pergi. Tiba-tiba, Xiao Han memelukku erat dari belakang. Aku tidak berguna, tidak bisa melindungimu.
Aku sudah mengusirnya pergi. Negara juga adalah rumah. Ale, negara Songku juga akan melindungi keluarga ini. Angin malam berembus melewati barisan lonceng. Sesekali terdengar beberapa alunan nada. Aku merebahkan kepala di pangkuan Xiao Han. Dia dengan lembut membelai rambutku yang tergerai. Ayahmu sangat kaya raya, hartanya setara dengan 7 kerajaan. Aku dengar dia juga memiliki perkebunan untuk memelihara pasukan. Dan melatih kuda perang. Benar, ayahku punya ambisi besarnya sendiri. Sejak dia memungutku, dia sudah mulai menyusun strateginya. Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan serahkan seluruh negeri ini untukmu. Lakukan saja sesuka hatimu. Saat itu, kepingan teka-teki di kepalaku akhirnya lengkap. Aku ingin uang, ada uang. Ingin prajurit, ada prajurit. Rubah tua itu tidak pernah berpikir untuk memilih salah satu dari 7 orang. Apa yang diajarkannya padaku sejak kecil bukanlah untuk menjadi permaisuri, melainkan ingin aku menyatukan dunia. Akhirnya aku berlari pulang untuk bertanya pada ayah. Sekarang ketujuh kerajaan menekanku. Bagaimana cara menyelesaikan permainan catur ini? Ayahku merentangkan kedua tangannya, menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, akhirnya. Momen yang paling ditunggu-tunggu telah tiba. Dia ingin kau menyatukan dunia. Dan membawa ketujuh kaisar itu ke dalam haremmu. Keheninganku begitu mengejutkan hingga telingaku berdenging. Xiao Qin yang berdiri di sampingku, memasang wajah jijik. Ini adalah gejala khas dari novel fantasi murahan Nambing. Sudah tidak tertolong lagi, bawa saja dia untuk dikremasi biar beres. Aku menatap Xiao Qin dengan bingung. Kaget kenapa dia masih ada di sini. Xiao Qin justru menatapku dengan tenang. Sudah 1 bulan 7 hari berlalu sejak terakhir kali aku muncul. Jangan kira aku hanya berdiri diam di satu tempat. Anggap saja aku tidak pernah pergi. Bagaimana? Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Apa semua orang dari 1000 tahun kemudian segila ini? Aku sama sekali tidak tertarik dengan harem. Aku hanya tertarik pada dunia. Setiap orang punya keunikan dan kelebihannya masing-masing. Lebih baik kita jangan bertarung lagi. Kita bentuk saja kelompok G7. Pilih satu ketua secara bergilir. Semuanya bergiliran memegang kendali. Memerintah dunia. Bagaimana menurut kalian? Aku mengerti, semacam aliansi 7 negara, kan? Aliansi 7 negara. Setara satu sama lain. Agar negara yang lemah juga bisa ikut bersuara. Lalu negara yang kuat dapat apa? Gigit jari. Untuk negara yang kuat, kita berikan saja hak istimewa. Hak veto 1 suara. Soal ini, aku jagonya. Cukup jadikan negara Qin sebagai anggota tetap. Aku orang pertama yang akan mendukungmu. Boleh juga, Qin kecil. Setelah aku setuju. Ayahku bilang, selama aku tidak gagal. Biarkan saja aku membuat kekacauan sesukaku. Paling parah, ya, pulang untuk mewarisi kekayaan keluarga. Soal membuka harem ini, negara Qin dan negara Han sudah setuju. Selanjutnya, aku akan melobi 5 negara sisanya. Sebelum pergi, Han kecil menggenggam erat tanganku. Mengingatkanku berulang kali. Ali, kalau negosiasinya gagal. Kalau mereka berani mengajukan permintaan yang keterlaluan, kau. Tenang saja, apapun yang terjadi. Aku pasti akan kembali hidup-hidup. Han kecil, dengan wajah dingin, menggigitku sampai sakit. Aku sampai meringis kesakitan. Barulah dia mengangkat kepalanya. Tatapannya penuh kelicikan. Tidak, kau lebih baik mati daripada menyerah. Aku akan mati bersamamu. Aku memegangi jariku yang digigit. Mengangguk dengan sedih. Aku memutuskan untuk pergi ke negara Wei lebih dulu. Wei kecil sedang duduk di pendopo, minum arak untuk melupakan kesedihannya. Sampai akhirnya dia melihatku. Mode menyindirnya langsung aktif seketika. Baru sekarang kau ingat padaku. Kenapa tidak abaikan saja aku sekalian? Saat aku mencari Xiao Zhao. Kenapa kau tidak takut aku akan menindas orang-orangmu? Xiao Han, kita bicara berdua sebentar. Kau jangan cari gara-gara dengan Xiao Han. Kau memanggilnya Xiao Han. Apa kau tidak tahu namanya? Xiao Wei, kau juga sama saja. Kalau kau juga punya 7 target sepertiku, kau juga pasti malas mengingat nama. Setelah itu, aku mulai mempromosikan rencana besarku untuk penyatuan. Begitu ketujuh negara membentuk aliansi, dengan letak di jalur perdagangan utama. Setiap jengkal tanah akan menjadi emas. Kekuatan negara akan meroket. Tapi Xiao Wei tetap acuh tak acuh. Dia bilang Wei, Han, dan Yan adalah negara-negara kecil. Aku menegaskan bisa menjamin semua negara besar akan setuju. Aku langsung membuka kartuku,
mengatakan bahwa negara Qin sudah setuju. Sorot mata Xiao Wei langsung berubah. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum dingin. Negara Qin, sepertinya sudah 2 bulan tidak bertemu. Peringkatku turun lagi, ya. Apa kepala orang ini tidak punya filter? Aku hanya tertarik dengan urusan percintaan saja. Aku memperingatkannya dengan serius. Jangan menghina. Hubungan mutualisme yang murni di antara sekutu kita. Xiao Wei melangkah ke belakangku. Membungkukkan badannya. Dan berbisik dengan suara yang sangat rendah. Kau bilang aku tidak mengerti wanita. Kalau begitu, sekarang kau ingin beraliansi denganku. Kau harus membayarnya dengan sesuatu yang lain. Jangan harap. Aku lebih baik mati daripada menurutimu. Xiao Wei mendekat ke telingaku. Dia bergumam pelan. Dengan nada yang menggoda. Kalau begitu, jika tidak mati, turuti aku ya. Aku secara naluriah mundur untuk menghindar. Akibatnya, aku malah menabrak dadanya. Kau jago juga ya, bermain tarik ulur. Sial, aku malah jadi baper. Tunggu, bagaimana bisa di saat genting seperti ini? Aku diam-diam mengkhianati Xiao Hanku. Tepat saat aku sedang berpikir yang tidak-tidak. Tiba-tiba Xiao Wei mengangkat daguku dengan 2 jarinya. Tatapannya menjadi dalam dan sulit ditebak. Karena kau itu adalah wanita murahan yang suka menggoda. Apa kau sedang menghinaku? Sepertinya, dari dulu aku selalu ingin mengatakan ini padamu. Xiao Wei mengambil secangkir sisa arak. Lalu menyiramkannya langsung ke wajahnya sendiri. Dia jadi jauh lebih sadar, dan memutuskan untuk mengatakan yang sejujurnya padaku. Sejak mengenalmu, aku tidak tertarik lagi dengan wanita lain. Lebih tepatnya, aku tidak tertarik pada hal lain apapun. Tapi setiap kali bertemu denganmu, aku tidak ingin mengobrol denganmu. Tidak ingin berada di dekatmu seperti biasa. Aku hanya memikirkan hal-hal yang tidak senonoh. Aku menghindari tatapannya. Kedua tanganku menutupi wajah. Dengan malu-malu aku berbisik. Sebenarnya, aku juga punya reaksi yang aneh. Sepertinya, aku menyukai kalian bertujuh. Belum selesai aku bicara. Arak yang disiramkan terasa dingin sampai ke hati. Tapi hatiku malah melambung. Tapi Xiao Wei malah memegang botol arak yang kosong, menatapku dengan cemas. Bagaimana? Sudah merasa lebih baik sekarang? Jauh lebih baik, terima kasih. Jadi, apa kau masih punya reaksi yang aneh? Apa keinginan untuk membunuhmu termasuk reaksi yang aneh? Aku dan Xiao Wei berpisah jalan. Dia menggunakan bakat bicaranya untuk membantuku meyakinkan 4 negara lainnya. Sementara aku tetap di sini untuk merenungkan keanehan di dunia ini. Kenapa ketujuh raja itu semuanya muda dan tampan? Kenapa ayahku terus-menerus mendesakku untuk membangun harem? Kenapa bisa kebetulan ada 7 gerbang teleportasi? Mungkin selain Xiao Wei, ke-6 orang lainnya juga punya perasaan yang sama terhadapku. Terlebih lagi, aku jatuh cinta pada ketujuh pria itu di saat yang bersamaan. Hal ini tidak masuk akal, di dunia manapun itu. Aku sangat curiga bahwa ini sama sekali bukan dunia fantasi yang normal. Malamnya, aku menyandarkan kepalaku di bahu Xiao Han. Kutanya kenapa dia menyukaiku. Xiao Han menunduk menatapku. Tatapannya lembut namun tegas. Aku tidak bisa menjelaskannya. Mungkin cinta pada pandangan pertama. Yang jelas, saat kamu tidak di sisiku. Selain merindukanmu, aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Lalu, bagaimana kalau ternyata aku main serong dengan 7 pria sekaligus? Apa kamu akan memaafkanku begitu saja? Xiao Han terdiam cukup lama. Dia memelukku lebih erat. Sampai aku hampir tidak bisa bernapas. Aku tidak tahu, tapi ada suara di kepalaku yang ingin mengurungmu. Mengikatmu dengan rantai besi. Tidak membiarkanmu bertemu siapapun. Kurang dari 3 bulan kemudian, Xiao Wei kembali untuk melapor. Ada satu kabar baik. Kamu mau dengar kabar baik yang mana? Xiao Wei meletakkan perjanjian dari 7 negara di atas meja. Membukanya satu persatu. Berkat usaha kerasku yang tak kenal lelah. Ketujuh negara itu sudah setuju. Lalu, kabar buruknya apa? Bagaimana kalau kamu dengar satu kabar baik lagi saja? Setelah aku menyusup ke 4 negara, aku menemukan kalau mereka semua sama sepertiku. Mereka semua tergila-gila padamu sampai kehilangan akal sehat. Jadi, untuk meningkatkan efisiensi, aku bongkar saja semuanya soal kamu yang akan menikah dengan 7 negara itu. Aku berpegangan erat pada sudut meja. Pandanganku menggelap. Kutanya dia, lalu bagaimana? Xiao Wei menghindari tatapanku. Dia terus mundur perlahan.
Sampai punggungnya menabrak pintu. Bersiap untuk kabur kapan saja. Lalu aku memberinya sedikit petunjuk. Kalau yang akan mereka pimpin secara bergiliran bukan hanya dunia ini saja. Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Kuambil barang apapun di meja dan melemparkannya bertubi-tubi ke arahnya. Xiao Wei menghindar dengan sangat cepat. Dia menyuruhku untuk tenang dulu. Soalnya, ada hal yang lebih menyebalkan daripada aliansi 7 negara. Yang akan berlangsung 3 hari lagi. Aku langsung berbalik mencari ayahku, si biang keladi. Aku menatapnya tajam. Menanyakan pertanyaan yang sudah lama terpendam di hatiku. Ayah mengajariku sejak kecil untuk menyatukan dunia. Tapi malah menyuruhku menikahi kaisar dari ke-7 negara. Ini, kan, sangat bertentangan. Itu karena kamu belum pernah baca novel untuk pria. Semua cerita tentang protagonis super kuat, ya seperti itu. Tapi aku, kan, perempuan. Apa ayah membesarkanku seperti protagonis pria? Ayah, kan, tidak baca novel untuk wanita. Itu namanya kurang wawasan. Tolong maklumi ayah sedikit, ya. Jadi, ini sebenarnya bukan dunia fantasi biasa. Melainkan dunia di dalam novel. Ayah sudah tahu dari awal, kan? Ayah juga punya satu kabar baik dan satu kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana dulu? Kali ini, aku mau dengar kabar buruknya dulu. Kabar buruknya adalah karena pandangan dunianya yang menyimpang. Situs yang menerbitkan novel ini sudah dihapus. Sudah kuduga. Aku tahu ini bukan karya sastra yang serius. Aku menutupi wajahku karena putus asa. Lalu, kabar baiknya. Kabar baiknya adalah, meskipun situsnya sudah ditutup, kamu tetap protagonis wanita di dunia ini. Akhirnya, hari aliansi 7 negara pun tiba. Di ibu kota negara Wei. Bendera ke-7 negara berkibar dengan gagah. Ayahku dengan antusias bertanya bagaimana perasaanku. Aku menjawab dengan wajah datar. Rasanya seperti dunia ini bersatu. Sementara diriku terbelah menjadi berkeping-keping. Tuan rumah, Xiao Wei, sudah menunggu di panggung tinggi. Upacara sumpah darah berjalan dengan sangat lancar. Saking lancarnya sampai membuatku panik. Akhirnya, adegan canggung itu tiba juga. Xiao Wei berdiri di atas panggung tinggi. Menatapku dari kejauhan. Di matanya tersirat sedikit kenakalan. Aku ingat saat aliansi dibentuk. Aku pernah bilang, yang harus bergilir bukan hanya dunia ini saja. Qi, Chu, Yan, Zhao, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Si Qi duduk tegak. Dia menegakkan tubuhnya. Terlihat sangat antusias mendukung. Bertanya apa lagi yang bisa digilir. Si Yan dan si Zhao saling bertatapan. Lalu membuang muka. Ketukan jari si Chu di meja tiba-tiba berhenti. Matanya sedikit menyipit. Hanya si Han dan si Qin yang memasang wajah bingung. Sama sekali tidak tahu jebakan apa yang telah disiapkan si Wei sebelumnya. Si Wei berdeham beberapa kali. Dengan satu tangan menyibakkan kain hitam di belakangnya. Memperlihatkan sebuah kursi emas yang berkilauan. Sebenarnya maksudku adalah, kita juga harus bergantian. Menduduki kursi naga yang susah payah dirancang oleh keluarga Shen ini. Inilah solusi yang aku dan si Wei pikirkan. Ide kursi naga ini usulan dari ayahku, loh. Meskipun kelihatannya agak norak. Seluruh ruangan langsung hening. Aku bahkan tak berani bernapas kencang. Tapi si Chu sama sekali tak melirik kursi naga itu. Dia menatap tajam padaku dan si Han. Shenle, kami sudah mengalah. Kenapa? Apa jangan-jangan kamu sendiri yang tidak mau? Kalian tidak benar-benar menyukaiku. Kalian hanya mengikuti skenario saja. Apa kalian bisa sebutkan alasan kenapa kalian menyukaiku? Dihadapkan dengan pertanyaan yang menusuk ini. Suasana menjadi sunyi senyap. Sesaat kemudian, mereka mulai berbaris untuk menjawab. Aku menyukaimu. Karena kamu bisa akrobat dan orangnya juga ceria. Kamu menyelamatkan hidupku. Jadi aku menyukaimu. Kalau aku, sudah jelas, kan? Kamu yang menggodaku. Kalau begitu aku harus bertanggung jawab, dong. Tunggu dulu, hei kau yang marganya Qi. Coba kamu jelaskan masalah ini. Ini cuma salah paham. Nanti di rumah akan kujelaskan padamu. Bukan salah paham. Dia bilang postur tubuhnya sangat bagus. Xiao Han memegangi dadanya. Mulai menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam erat tanganku di bawah meja. Menggertakkan giginya. Kamu segera pulang. Peragakan lagi kesalahpahaman ini persis seperti tadi untuk kulihat. Kudengar dia sangat pemilih. Malam pertama kami, aku sudah bersiap dengan matang. Tapi tetap tidak bisa meluluhkan hatinya. Aku belum pernah mengalami kegagalan seperti ini.
Jadi aku selalu berharap mendapat pengakuannya. Xiao Wei sedang berjalan turun dari atas. Menyadari semua orang sedang menatapnya. Dia tersenyum. Seleraku agak unik. Tidak enak untuk dibicarakan. Lalu bagaimana dengan dia? Untuk yang ini, aku lebih baik mati daripada menerimanya. Akhirnya tiba giliran Xiao Qin. Dia ternganga setelah mendengarnya. Setelah disadarkan oleh tepukan Xiao Qin, dia terduduk lemas di lantai. Raut wajahnya benar-benar hancur. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya sendiri lebih kolot daripada orang zaman dulu. Pola pikir kalian untuk berbagi ini terlalu maju. Aku sering merasa tersisih di antara kalian karena merasa tidak pantas. Aku sama sekali tidak menyukainya. Setidaknya berilah orang istirahat sehari. Satu-satunya pemeran utama pria di seluruh cerita. Karena memiliki jiwa orang modern. Jadi dia menjadi satu-satunya orang normal di sini. Aku berdiri hendak pergi. Mereka berlima diam-diam mengepungku. Mereka menginterogasiku. Bahwa bahkan jika mereka tulus, apakah aku tetap tidak bersedia? Xiao Han berdiri menghalangi di depanku. Tidak mau mundur bahkan setengah langkah pun. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut Ali. Dia akan menikah dengan kami lebih dulu. Itu karena kamu seorang diri. Merebut istri dari kami berlima bersaudara. Merebut istri dari kami berlima bersaudara. Benar, dia menikah. Pernikahan ke-6 baru giliranku. Bukankah itu semakin membuktikan kalau dia tulus mencintaiku? Sepertinya akan terjadi perkelahian besar. Aku buru-buru mengendalikan situasi. Membujuk mereka satu persatu. Zhao, aku pernah menyelamatkan nyawamu. Kamu tidak mungkin membalas budi dengan kejahatan, kan? Pasti bukan mereka yang menghasutmu untuk berbuat nekat, kan? Yan, aku bisa ajarkan jurus rahasiaku padamu. Kamu juga bisa jadi lebih lincah. Kalau kamu tidak setuju. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Chu, aku akui kamu memang hebat. Tapi di dalam hatiku, kamu selamanya tidak akan bisa dibandingkan dengan Han. Chu yang biasanya kalem jadi marah besar. Dia hendak menerjang dan memukul Han. Tapi kali ini dihalangi oleh Qi. Qi, aku sudah lama sadar kalau kamu menyukai tahta itu. Kuberikan padamu, bagaimana? Hah, benarkah, deal? Wei, kalau sedang senggang, siram saja wajahmu dengan air dingin biar sadar. Kulihat kamu jago dalam hal ini. Aku hanya kebetulan lewat. Akhirnya, aku menoleh pada Qin yang sedari tadi asyik makan. Qin bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sambil mengayunkan sumpitnya, dia berkata, "Tidak perlu khawatirkan aku. Anggap saja aku hari Minggu dan lewati aku begitu saja." Tepat pada saat ini, langit memancarkan seberkas cahaya putih yang menyilaukan. Terdengar sebuah suara elektronik. Terdeteksi poin kunci alur cerita. Harap konfirmasi untuk menyerahkan progres misi. Kami semua berhamburan keluar dari pintu aula utama. Hanya terlihat ayahku sedang berdiri di tangga. Dia menoleh ke belakang menatap kami. Wajahnya penuh percaya diri. Saya menyerahkan misi. Apa ayahmu mau kembali ke dunianya? Ajak aku, dong. Jangan bodoh, dia itu pemain asli yang punya sistem. Kamu itu cuma karakter virtual yang alur ceritanya sudah diatur untuk bertransmigrasi. Aku dan ke-6 orang lainnya adalah karakter virtual asli dari sini. Ayahku masih melambaikan tangan ke arahku. Anak-anakku, semoga kalian berdelapan hidup bahagia selamanya ya. Aku pergi duluan. Ayo kita ambil hadiahnya. Tapi, di detik berikutnya, suara dingin itu kembali terdengar. Putusan, misi gagal. Alur cerita telah menyimpang jauh. Pemain Shen Wanyi, data dihapus paksa, proses diulang. Memuat data. Aku bahkan belum sempat bereaksi. Sinar putih itu menelannya dalam sekejap. Di hadapan begitu banyak orang, manusia hidup begitu saja menghilang. Xiao Han mengelus kepalaku. Menyuruhku untuk tidak terlalu sedih. Sebenarnya aku tidak sedih sama sekali. Aku tahu ayahku pasti sudah ditendang kembali oleh sistem. Ke hari pertama saat dia baru pindah dunia. Dia akan kembali ke titik waktu itu. Memulai kembali mimpinya menjadi tokoh utama pria yang dominan. Lalu lanjut membuat kekacauan di dunia paralel itu. Xiao Yan khawatir apakah kita juga akan ikut direset. Aku bilang tidak akan. Meskipun kita ini NPC. Tapi selama pemainnya sudah pergi, maka dunia ini akan menjadi milik kita. Jadi, masalahnya adalah, kenapa ayahku bisa gagal dalam misinya? Mari kita kembali ke awal cerita. Hari itu, Shen Wanyi bertransmigrasi.
Dia pikir dia pindah ke zaman musim semi dan gugur serta negara berperang. Tapi sistem dengan dingin mengingatkannya bahwa ini adalah dunia novel. Judul novelnya adalah Hari dan Malam bersama 7 pahlawan negara berperang. Tapi ayahku tidak pernah membaca novel genre perempuan. Saat masih berpikir buku macam apa ini sebenarnya. Sialan, sistem memberitahunya kalau ini adalah fanfic genre perempuan 18+. Sistem mengingatkannya bahwa ini adalah novel fanfiction genre perempuan yang erotis. Jika ingin keluar dari sini, maka harus membantu protagonis wanita menyelesaikan misi utama. Apa maksudnya cerita dewasa? Boleh aku membacanya? Situsnya sudah diblokir. Sistem hanya punya judul novelnya. Dicari di seluruh internet juga tidak ketemu. Ini sih sama saja penipuan. Hanya melemparkan judul cerita padaku. Bagaimana aku tahu apa misi utamanya? Meskipun sudah dilarang. Tapi aku bisa menyalakan mode panduan super lengkap. Jadilah ayahku, dengan rasa takut pada hal yang tidak diketahui. Memilih panduan misi itu. Langkah 1, dia memungut seorang anak perempuan di pinggir jalan. Langkah 2, harus memberi nama pada protagonis wanita. Ayah melihat buah pir yang sedang dimakannya. Langsung menamaiku Shenli. Langkah 3 adalah membiarkan protagonis wanita bersama ketujuh. Protagonis pria hidup bahagia selamanya. Panduan misi macam apa ini? Memangnya mau memasukkan gajah ke kulkas dalam 3 langkah? Peringatan, risiko lenyap. Kalau tidak, bahkan aku sebagai sistem panduan ini juga akan diblokir. Kalau tidak, sistem panduan ini juga akan ikut diblokir. Kalau tidak, aku juga bisa kena banet. Karena belum pernah membaca novel romansa protagonis wanita. Ayahku jadi salah paham parah selama 10 tahun. Dia pikir plot 1 wanita dan 7 pria itu adalah genre fantasi harem pria. Untuk menaklukkan 7 pria itu, pertama-tama, sang protagonis harus punya latar belakang keluarga yang luar biasa. Dia mulai berusaha keras mencari uang secara terang-terangan. Dan secara diam-diam merekrut pasukan. Meletakkan fondasi yang kuat agar aku bisa menyatukan dunia. Selanjutnya, mengembangkan semua keahlian protagonis sejak kecil. Jadi, ayah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengajariku berbagai jurus hebat. Terakhir, dia mulai menciptakan opini publik. Mempopulerkan nama sang protagonis. Ayah merancangkan untukku sebuah rute khusus bagi kaisar wanita untuk menyatukan negeri. Lalu merekrut raja dari 7 negara ke dalam harem sebagai alur cerita utama. Sampai di titik ini, siapapun yang ahli pasti tahu kalau alur ceritanya sudah melenceng jauh. Sistemnya takut diblokir. Jadi tidak berani mengingatkannya. Nantinya, saat aku menikah ke negara Qin, sistemnya tiba-tiba muncul lagi. Memberi ayahku 7 gerbang teleportasi. Karena pembaca mengeluh protagonis wanitanya terlalu lelah bolak-balik. Sistemnya baru saja online dan langsung kena 7 bug. Ayahku senang bukan main. Dia bilang, dengan ini, bukankah aku bisa memimpin pasukan besar untuk menyerbu langsung ke istana negara lain dalam sekejap mata? Sistemnya langsung panik. Sebenarnya siapa sih yang bilang kalau dia itu harus menyatukan 7 negara? Ini kan novel romantis. Isinya ya soal cinta-cintaan. Aku nggak habis pikir. 7 kaisar itu, berbagi wilayah saja tidak bisa. Lalu atas dasar apa mereka mau berbagi seorang wanita? Makanya aku harus membuat mereka jadi budak negaranya sendiri, jadi tahanan dulu. Membuat mereka bersujud demi menyenangkan putriku agar nyawa mereka bisa selamat. Karena ini kan cerita genre cewek. Kalau terlalu dipaksa, orang pun bisa ikut dijodoh-jodohin. Ayahku jadi pusing sendiri. Pantas saja kalau bilang ke sistem ceritanya diblokir. Semua ada alasannya. Di saat itu, aku akhirnya mengerti kenapa ayahku gagal. Dia menghabiskan seumur hidupnya mencoba menjelaskan novel dewasa yang gak logis dengan logika. Aku khawatir sekali. Meskipun dia mengulang gamenya dari awal lagi. Pola pikirnya yang lurus dan kaku itu juga gak akan mengerti apa itu jadi orang ketiga demi cinta. Tapi aku tidak bisa hanya demi membantunya menyelesaikan misi, lalu mengorbankan hidupku sendiri. Karena ayah pernah mengajariku bahwa demi diriku, lebih baik aku yang mengkhianati dunia daripada dunia yang mengkhianatiku. Ayah, putrimu ini akan mendoakanmu. Meskipun ayah cuma hoki, tapi ayah telah menyelamatkan hidupku. Ayah mengubahku dari yang tadinya hanya mainan yang bergantung pada pria, menjadi seorang maharani yang memegang kekuasaan militer dan kekayaan. Perjalanan transmigrasi ini benar-benar untung besar.